Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto berapi-api saat menyampaikan pidatonya dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Dalam pidato tersebut, Prabowo berkali-kali menggebrak podiumnya. Ia menegaskan pemerintahnya bakal memerangi penyelundupan dan melakukan hilirisasi. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto juga berjanji akan mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dalam pemerintahannya. Dia juga meminta anak buahnya untuk memangkas anggaran-anggaran seremonial yang tidak perlu sehingga duit negara bisa kembali ke masyarakat. Sebagai informasi, total anggaran yang disiapkan pemerintahan untuk tahun anggaran 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah, di mana 2.701,4 triliun rupiah dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara sisanya 919,9 triliun rupiah ditransfer ke daerah atau TKD. Alokasi anggaran terbesar kali ini diberikan ke sektor pendidikan, yakni sebesar 724,3 triliun rupiah. Kita harus memerangi penyelundupan. Penyelundupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyelundupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Kita harus memerangi penyelundupan ke dalam dan keluar. Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu, selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya, saudara-saudara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, disorot publik karena tidak menyapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Momen tersebut terjadi saat Luhut membuka pidatonya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun saat itu Luhut hanya menyapa Prabowo dan para menteri yang hadir dalam acara tersebut. Luhut tidak menyebutkan nama Gibran saat membuka pidatonya pada Selasa 10 Desember. Meski begitu, saat acara berakhir, Luhut dan Gibran nampak akrab hingga saling melontarkan senyum di atas panggung. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan accountable dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi memiliki potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan di masa depan. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung mengaku-ngaku sebagai keluarga polisi. Agus Buntung yang karib disapa Agus T-Rex ini mengaku memiliki keluarga seorang anggota polisi. Dia mengancam korbannya akan dilaporkan karena telah menolak melakukan hubungan dalam kamar homestay. Agus Buntung menggait korbannya di Taman Udayana Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Korban yang namanya disamarkan menjadi Bunga bercerita bahwa awalnya dia merasa kasihan kepada Agus Buntung. Sampai kemudian Bunga menuruti permintaan Agus untuk ke homestay.
Sesampainya di kamar, Bunga menolak keras hubungan badan dengan Agus Buntung. Ia melakukan perlawanan dengan sembunyi di kamar mandi. Tapi Agus Buntung yang tak memiliki dua tangan itu tetap memaksa. Saking kuatnya tenaga Agus sampai merusak pintu kamar mandi. Saat di kamar mandi, Agus Buntung memberi pilihan ke korbannya. Dia mengizinkan keluar homestay asalkan memberi semua uang ke Agus Buntung. Meski demikian, Bunga menolak memberi uangnya. Ketika di resepsionis homestay, Agus kembali meminta uang. Bahkan Agus Buntung mengancam akan melaporkan Bunga. Sampai akhirnya Bunga mendapat bantuan dari penjaga homestay. Penjaga memberi isyarat tangan untuk pergi meninggalkan Agus. Saat ini Agus Buntung tengah melakukan rekonstruksi atau reka adegan di 3 lokasi. Mulai dari Taman Udayana, Islamic Center, dan Nang Homestay Mataram. Selama puluhan tahun, warga Suriah hidup dalam ketakutan yang mendalam terhadap apa yang terjadi di balik tembok beton kompleks keamanan di Damaskus. Kini setelah dinasti Assad digulingkan, penjara bawah tanah dan ruang penyiksaan yang selama ini tersembunyi mulai mengungkap banyak rahasia kelam. Para pejuang pemberontak kini berjaga di pintu masuk kota terlarang di distrik Kafr Sousa yang menjadi markas bagi dinas keamanan yang selama ini ditakuti warga. Ketakutan di kalangan warga Suriah tidak hanya tentang potensi penangkapan, tetapi juga tentang serangkaian pemeriksaan yang dapat berujung pada hilangnya seseorang selamanya. AFP melaporkan kisah Sleman Kahwaji, dia pun mengenang pengalamannya. Ia ditangkap pada tahun 2014 ketika masih duduk di bangku sekolah menengah karena dugaan terorisme. Tuduhan seperti ini sering diarahkan kepada mereka yang dianggap berseberangan dengan pemerintah Assad. Kahwaji menggambarkan kondisi di penjara bawah tanahnya, di mana ia menghabiskan 55 hari di sana. Ada grafiti yang ditinggalkan oleh para tahanan di penjara rahasia itu yang mungkin ditulis dengan darah mereka. Kondisi di dalam sel-sel penjara sangat mengerikan. Mantan tahanan lainnya, Tahir Mustafa, menjelaskan sel-sel yang digunakan untuk kurungan isolasi sangat kecil sehingga tidak ada ruang untuk berbaring. Tahanan seringkali dijejalkan dalam jumlah yang sangat banyak dengan 80 orang dalam satu sel sehingga mereka terpaksa bergantian tidur. Kondisi ini semakin diperparah oleh aksi pemberontak yang mengacaukan kompleks tersebut, di mana ribuan berkas intelijen yang mengandung informasi tentang banyak tahanan ditinggalkan begitu saja. Beberapa di antaranya mencantumkan lebih dari 10.000 nama tahanan yang diduga terlibat dengan Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam Sunni yang dikhawatirkan oleh pemerintah Assad. Atas hal tersebut, keluarga-keluarga mencari kejelasan tentang nasib orang-orang terkasih mereka telah berbondong-bondong datang ke gerbang zona keamanan di Damaskus tersebut.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka buntut drama darurat militer di negara itu 3 Desember lalu. Yoon diduga telah melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jaksa Korea Selatan menyatakan bahwa penyelidikan telah dimulai sesuai prosedur setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon. Kepala Tim Penyelidikan Khusus Kejaksaan Park Se-hyun mengatakan pihaknya akan membuka penyelidikan lebih mendalam terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan jabatan. Tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden, sehingga penyelidikan dapat dilanjutkan terlepas dari hasil pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu. Jaksa juga telah lebih dulu menahan mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi. Kim dituduh sebagai otak di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan presiden. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menempatkannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya. Menurut hukum Korea Selatan, pemimpin utama dari dugaan pemberontakan dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup.